Termasuk yang gua nge-MC-in salah satu pensi di BSD. Itu gue inget banget bokap lagi sekolah, ya, yang gantiin tuh lu. Itu gue nge-MC tuh di BSD, keyboardnya lu tuh. Gue di samping panggung nih. Sama kayak Dani ngeliat anaknya. Masuk nih gitu. Ini ya. Tapi itu panggung yang menurut gue salah satu panggung yang emosional lah buat lu ya saat itu ya. Iya banget, banget. Lu sampai dipeluk kok sama si Ari. Iya. Mas Ari. Iya. Dulu setiap sebelum main tuh punya kebiasaan juga tuh ngunjungin nenek. Dulu biasanya sebelum gantiin bokap ke rumah nenek gitu. Nanya, dulu mudanya gimana sih, bla 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 bla. Ya bokap gue emang otentik orangnya gitu. Legend, otentik menurut gue ya. Yang mengunggah gitu ya di sosial media saya terkait undangan itu, semua sudah saya buktikan. Klarifikasinya tadi bahwa tidak ada unsur yang masuk ya, bahwa saya mencoba untuk menyebarkan permusuhan gitu. Apalagi kerusuhan. Terbukti justru postingan saya itu untuk mengklarifikasi bahwa sudah terjadi permintaan maaf dan saya sudah memaafkan terkait postingan itu. Yang saya laporkan adalah terkait penghinaan terhadap suku dan ras yang dilakukan di acara debat tersebut. Mulan Jamila pada akhirnya menjadi istri sang musisi. Tahta Maya sebagai sang ratu di rumah ini dikudeta. Maya pun harus melangkah, tak mungkin kembali lagi ke istananya. Kalau anak-anak sih maunya tetap saya balik, tapi saya tuh ya nggak mungkin lah, itu nggak mungkin banget, dan anak-anak juga udah tahu lah kehidupanku seperti apa. Meminta balik lagi, anak-anak sudah tahu jawabannya apa kok, udah nggak perlu dijelasin lagi, mereka tahu lah jawabannya. Yang sudah terjadi tak mungkin bisa dianulir lagi. Mulan Jamila sadar diri. Sorot mata halayak ramai tertuju kepadanya hingga menusuk ke dalam sanubari. Namun adakah yang sanggup menolak kalau panah asmara telah tertancap dalam dada? Mulan Jamila pasrah. Meski hatinya perih menanggung derita, menjalani cinta yang sempat berlumur lara. Mulan kok. Sekarang udah diganti sama suaminya, Mulan Jamila. Saya sudah dapat yang jauh lebih baik dari dia. Nyonya, korban pelakor ya? Apa? Baru datang korbannya nih. Sang penggodanya mana? Nah, ini dia sang penggodanya. Kalau orang terlalu mau tahu urusan orang, terlalu mau ikut campur urusan orang, padahal mereka nggak ngerti sebenarnya hidup kita kayak gimana. Yang bikin aku kuat ya ada Mas Dani, ada anak-anak, ada keluarga aku, ada orang sekeliling aku. Sempet sih aku ya yang ngerasa kayak ya sakit lah. Udah terlanjur digosipin ya, gitu kan? Udah terlanjur digosipin. Ya kalau ada hal-hal gini lagi mau digosipin lagi ya memang nggak ada apapun digosipin ya kan. Menurut saya ya gosip itu kan memang dibuat untuk konsumsi berita gitu. Jadi buat saya mau digosipin seperti apa aja sih, saya sih santai-santai aja gitu. Di tengah nelangsa batin yang membekap, kebahagiaan itu akhirnya muncul juga. Kelahiran Syafia Ahmad 26 Februari 2011 lalu menjadi sumber energi baru yang menghadirkan senyum kebahagiaan di bibir Mulan. Apalagi Ahmad Dhani begitu perhatian. Syafia tak ubahnya mentari yang menyinari rumah tangga Mulan dan Ahmad Dhani. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah ini masuk ke segmen Dhani lagi ya. Dhani akhirnya minta maaf Bapak Dhani ini ya, Pak D ya. Minta maaf ke Maya Estianty setelah ditegur Gerindra guys. Nah seperti apa beritanya langsung kita simak bareng-bareng guys. Ahmad Dhani akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada mantan istrinya, Maya Estianty. Momen ini mengejutkan publik karena selama ini Dhani dikenal vokal dan jarang menunjukkan penyesalan secara terbuka. Isu ini makin panas setelah beredar kabar bahwa permintaan maaf itu datang usai adanya teguran dari pihak Gerindra, partai yang menaungi Dhani saat ini. Banyak yang menduga langkah ini berkaitan dengan citra politik dan tekanan internal. Meski tidak secara gamblang membahas isi teguran, Dhani mengakui bahwa sebagai publik figur ia harus lebih bijak. Sementara itu, Maya merespon santai dan menyebut bahwa maaf adalah tanda kedewasaan. Netizen pun ramai-ramai menilai ini sebagai momen yang langka dan patut diapresiasi.
Waduh. Ketika Deddy Irwan masak Ketika Deddy Irwan masakin ya Dul dan Bunda Maya guys. Waduh. Dul dan Bunda Maya. Saya nggak pernah masak dulu, ketahuan. Dimasakin suami guys, kapan lagi dimasakin suami? Wah, Deddy pinter masak. Thank you honey, dimasakin. Honey. Oh my prawn. Dul. Oh everything for Dul. Sangat empuk, kayak atasnya. Waduh. Ahmad Dhani bongkar alasan. Bentar apa nih dari awal ya? Nggak ada tadi pesan dari awal. Oh ini. Alasan Ahmad Dhani dulu ogah bela Mulan Jamila. Waduh. Ahmad Dhani bongkar alasannya tak pernah membela sang istri, Mulan Jamila, saat dihujat netizen sebagai orang ketiga saat berumah tangga dengan Maya Estianty. Perihal ini Ahmad Dhani menyinggung soal rezeki. Hal itu diketahui dari unggahan di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Dalam podcast itu, Denny Waduh. Sumargo menanyakan alasan Ahmad Dhani selalu bungkam saat Mulan dihujat netizen. Ahmad Dhani mengaku tak pernah membela Mulan lantaran ia sudah dewasa. Selain itu, Dhani juga menyebut istrinya mendapat berkah banyak dari hujatan-hujatan itu. Ayah 5 anak itu sempat membantah tudingan berselingkuh dengan Mulan saat menjadi suami Maya Estianty. Ia bahkan menantang netizen untuk membuktikan tudingan tersebut. Ahmad Dhani juga menanggapi soal Mulan Jamila kerap dikatain pelakor. Menurutnya, selama ini publik termakan oleh isu yang belum tentu kebenarannya. Waduh guys, apakah benar netizen ini hanya termakan isu dan Mulan dan ini tidak pernah berselingkuh ya? Jadi dia berpikirnya gini, dia nikah Mulan itu setelah cerai dari Maya gitu, jadi memilih Mulan seperti itu kayaknya. Dia berpikirnya seperti itu guys ya. Jadi dia merasa kayak Mulan itu bukan pelakor gitu guys ya. Nah ini kita lihat lagi. Asik. Ahmad Dhani bapak gimmick Indonesia kata Mulan. Waduh, gimmick apa sih? Lihat Mas Dhani aja deh. Asik. Walaupun teman Bobo tapi hanya Waduh, teman Bobo katanya gitu guys ya. Ahmad Dhani yang tahu jawabannya. Bapak gimmick se-Indonesia. Bapak gimmick se Waduh, bapak gimmick. Kok bisa gimmick ya? Berarti Mulan tahu kalau suaminya ini suka gimmick ya, dan suka menyenggol sana sini ya. Indonesia. Bapak gimmick se-Indonesia. Saya mau ke bercanda jangan jadi bercanda Allah. Bulan, saya mau ke Bercanda jangan jadi Itu lihat tatapan dari Mas Ari langsung kamu nanti dibikin gosip lagi. bercanda Allah. Gampang, kamu kalau bisa kehilangan sesuatu bilang aja, ya udah kak, diambil Tuhan, ntar diganti lagi yang lebih baik. Ya nggak Tuhan? Ya? itu tingkat ikhlasnya udah dewa banget sih. Ya kan aku udah kehilangan yang lebih dari itu semuanya. Iya, Udah pernah kehilangan. Jadi buat aku ya ketawa-ketawa aja. Kok toh kita tahu kok pada akhirnya nanti diganti yang lebih baik daripada itu. Iya. Lebih dari yang hilang. Waduh, benar sih, biasanya kalau ketika kita ikhlas gitu ya, biasanya akan ada seseorang yang menggantikan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau hati kita masih belum ikhlas gitu ya lama gitu ya, belum ada penggantinya karena kita masih belum move on. Tapi kalau kita udah ikhlas, sudah move on gitu ya, jadi Allah pun akan mengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya ini Bunda Maya mendapatkan Pak Irwan Musri ya, yang insya Allah orangnya baik dan orangnya untuk materi sudah nggak bisa ditanya lagi ya, dia termasuk orang terkaya gitu guys ya. Jadi ya inilah seperti hadiah dari Tuhan untuk Maya karena sudah ikhlas ya, mengikhlaskan suaminya yang dulu Dhani dengan Mulan gitu guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.